Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam tuh. Selamat siang semuanya. Izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua dalam fokus group discussion pada hari ini. Saya Diska Angel sebagai moderator yang akan memandu jalannya sesi diskusi pada hari ini. Kami sangat mengharapkan partisipasi aktif dari rekan-rekan semua. Tidak ada jawaban yang salah dalam fokus group discussion ini. Semua pendapat sangat berarti dan akan menjadi bahan pertimbangan yang berharga untuk kita semua. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya. Ada Reza Wahyu Opita sebagai akademisi hukum ekonomi, Tata Ana Takia sebagai aktivis anti korupsi, Siska Suprihatin, ada Anggun Cahyani sebagai aktivis muda, dan yang terakhir Siska sebagai ex-karyawan pada PT Antam. Hari ini kita akan bahas kasus besar yang mengguncang kepercayaan publik terhadap BUMN, yaitu kasus korupsi emas PT Antam yang mencuat pada Desember tahun 2024 lalu. Praktik pemalsuan dan distribusi emas ilegal dengan cap resmi diduga telah berlangsung bertahun-tahun sebelum akhirnya terbongkar. Pada ini, apakah ini kegagalan sistem, lemahnya pengawasan, atau hanya sekadar ulah oknum? Mari kita diskusikan bersama. Saya mulai dari kita. Bagaimana kita melihat kasus ini dari sudut pandang akademis? Baik, terima kasih Saudari Diska. Menurut saya, ini adalah kegagalan sistematik, bukan hanya ulah segelintir orang. Jika pengawasannya berjalan efektif, mustahil manipulasi logam mulia bisa berlangsung selama bertahun-tahun tanpa terdeteksi. Sistem pengendalian internal PT Antam maupun pengawasan eksternal dari pemerintah dan lembaga pengawas terbukti tidak mampu memutuskan rantai korupsi. Kita butuh reformasi pengawasan BUMN secara menyeluruh. Terima kasih. Eh, saya sepakat dengan Kapita, yang terjadi di PT Antam bukan kasus tunggal. Ini cerminan dari budaya buruk yang mengakar dalam banyak BUMN seperti tertutup, penuh konflik kepentingan, dan minim keterlibatan publik. Masalahnya bukan hanya pada sistem, tapi juga mentalitas birokrasi yang enggan terbuka. Kita butuh transparansi data produksi, pelaporan terbuka, dan pengawasan aktif dari KPK. Selain itu, penting adanya perlindungan hukum bagi pelapor internal yang selama ini justru diintimidasi. Justru karena sistemnya sudah dibangun dengan rapi, lalu kenapa sistem tersebut bisa jebol? Itulah yang membuat kami sebagai generasi muda harus kehilangan kepercayaan. Kami di sini tidak menuduh seluruh institusi, tetapi kami hanya menuntut adanya transparansi. Jika benar adanya SOP atau sistem pengendalian, mengapa publik tidak bisa melihat data produksi dan distribusi emas secara terbuka?
Di sini kami ingin agar BUMN seperti PT Antam membuka dashboard publik yang bisa diakses siapapun sebagai bentuk keterbukaan dan pencegahan. Siska, tadi kamu bilang sistem sudah rapi, tapi tapi kenapa wishlist saya takut? Apakah itu tanda bahwa secara budaya ada yang tidak sehat? Justru budaya tertutup itu bagian dari sistem. Kalau pelapor internal diancam atau diabaikan, artinya tidak ada niat dari institusi untuk bersih. Tidak cukup sekedar mengganti direksi atau mengeluarkan pernyataan resmi. Kita perlu keterlibatan pihak ketiga seperti LSM, KPK, bahkan publik dalam mengawasi. Transparansi itu kuncinya, dan saat ini BUMN masih sangat anti transparansi. Makasih. Izinkan saya menambahkan dari sisi hukum. Kita punya Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, dan regulasi internal di Kementerian BUMN. Namun, semua regulasi itu jadi tidak efektif jika tidak ditegakkan. Dalam kasus PT Antam, penegakan hukum harus menjadi presiden agar BUMN lainnya tidak merasa kebal. Dan itu hanya bisa dicapai jika proses hukum berjalan terbuka dan tanpa intervensi. Terima kasih. Selain hukum, kita juga membutuhkan budaya baru atau budaya integritas. Kami dari generasi muda ingin melihat BUMN dipimpin oleh orang-orang yang benar-benar punya semangat pelayanan dan bukan sekedar cari untung atau jabatan. Jadi korupsi emas ini adalah bukti bahwa orientasi moral di banyaknya BUMN sudah bergeser. Maka keterlibatan pemuda, akademisi, dan LSM dalam sistem pengawasan itu harus dijamin. Luar biasa. Diskusi hari ini menunjukkan bahwa kasus di PT Antam lebih dari sekedar skandal korupsi. Ini adalah refleksi dari sistem pengawasan yang lemah, budaya internal yang belum siap menerima kritik, dan kurangnya keterlibatan publik. Jadi inti yang sudah kita bahas ini, yang pertama adalah kasus emas PT Antam menunjukkan celah besar dalam pengawasan dan sistem integritas di BUMN. Selanjutnya, pendapat terbagi antara menyalahkan oknum dan menyalahkan sistem. Tapi semua sepakat reformasi harus terjadi. Selanjutnya, perlu digitalisasi data dan transparansi publik sebagai alat kontrol sosial. Selanjutnya, budaya internal yang tertutup harus diganti dengan budaya integritas dan keterbukaan. Dan yang terakhir, whistleblower harus dilindungi oleh pelaporan bisa menjadi instrumen pembatas korupsi. Terima kasih kepada rekan-rekan, semoga FGD ini bermanfaat untuk membangun masa depan yang lebih bersih dan transparan. Sampai jumpa di diskusi berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.